Nah, kayaknya. Hai, akhirnya. Sehat, Sehat. Apa kabar, alhamdulillah. Lun? Baik. Apa kabar? Baik, tetap di rumah. Apa? eh, taat, taat di rumah. Sama ya? Di di rumah. Tapi ada beberapa kali keluar kerja juga sih. Gitu Tapi ya. nggak terlalu sering. Masih Oh, lebih oke. kepaksa banget keluar. Oke. Tapi Ba- kita terpaksa harus menahan diri, nggak traveling dulu ya, Lun. Oh iya. Oh, Yang paling berat ya. itu yang paling ya kalau nahan yang lain-lain bisa sih. Tapi kalau itu kadang-kadang udah membuta haluannya ke haluan yang bisa terbang dan satu tempat Iya. itu terus. Tapi tahu nggak, Lun? Saya tadi bilang di opening, saya bilang Luna adalah salah satu persona yang saya kagumi karena terbukti you are a living proof, terbukti punya mentalitas yang resilient. Itu mentalitas yang lagi kita perluin sekarang di saat pandemi ini. Ya, 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 ya. Mungkin ada bagus dan enggaknya juga, tapi ya, I hope it's a Enggak, compliment. Thank you, kita thank anggap you. positif aja. Kita anggap positif. By the way, ini bagus banget. Banyak yang bilang, Wait, aku baru ke hari ini. aduh, itu Thank sampai you bang. masker-maskernya pun, Wah, gila sih. Aku pikir yang bakal jadi pas ngeliat tuh, wow, that's amazing. Mana? teman-teman kalau kalau tahu Luna itu mulai foto di Basar tahun berapa, Lun? 2002 atau 2000, 2003 ya? 2002. 2002, makanya. Itu 18 tahun yang lalu dan Luna masih kayak gini. Aduh, ya. Lun, tapi ada pertanyaan nih. Pertanyaan, kita udah ketemu di Basar lain, mungkin ini yang ketiga ya, tapi mungkin saya belum pernah nanya sih, Lun. Kita juga dulu ingat nggak kita pernah motret sampai kayaknya di awal-awal karir Luna kita sampai ke Anyer ya, Lun, kita Oh kita iya. kita nginep sama-sama. Itu juga pernah Mas Mike apa Kampung Sampiran. Kampung Sampiran ya, itu termasuk termasuk foto-foto awal di Basar. Terus Nah, ke Bali. pertanyaan betul. Nah, judulnya kan From Zero to Hero. Saya lagi pengen tahu aja sih, Lun, waktu itu kan pertama modeling ya, sebelum Ya, sebelum seni peran kan. Apa ya. sih waktu itu, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba masuk ke modeling tuh? Waktu itu gimana cerita awalnya? Eh, lebih tepat dan klise banget sih Mbak, yang pengen apa ya, explore something new. Dan aku sama aku tuh kelas gitu tuh yang kayak ini apa kemudian kayak gak bisa gitu. Terus kita berdua tuh teman si Anne dan dia bilang nih itu mulut dia juga suka bilang kita isi mulut apalah udah gitu gitu. Ternyata dia nggak pernah ikutan atau diikutan, dan inti aku ngirimin aku masuk final dan karena menang jadi berpikir bahwa oh seru kali ya gitu karena kan termasuk yang sering baca majalah juga kayak gadis itu pada itu jadi aku lumayan tahu tuh yang waktu itu jadi idola Castro sama Farhan duluan kan kalau nggak salah Dian 9 itu kalau Titi 98 apa 97 ya 97 Farhani juga Hmm. gitu jadi kalau lihat majalah remaja tuh kayak wow gitu seru juga ya foto-foto 99 aku ikutan 2000 ke Jakarta 2001 2001 jadi dari Oke. situ mulai masuk ke look model dari look model casting
acting, um, mulai film, dari film sinetron baru TV. Lanjutlah sekarang. Lanjut. Ya, Nah, kalir. pertanyaannya langsung kita lompat. Itu panjang kan karirnya. Tapi Luna tuh memutuskan berbisnis gitu. Iya. Nah, Iya. di dalam berbisnis ini interesting soalnya biasanya kalau seorang yang punya sense of art, seniman gitu, sometimes tuh ada dua mata sisi itu yang nggak ketemu gitu antara sisi bisnis atau di art gitu. Terus Setuju gitu. Luna di bisnis, Luna ngerasa punya panggilan atau emang sebagai rasa Ya, tanggung jawab atau memang punya sense of business itu gimana tuh? lebih kayak suka dagang juga sih. Sekecil suka dagang kita aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan let's say gini, sebenarnya lebih karena mungkin ibu tuh yang seniman kan bapakku. Aku juga seniman, tapi bapakku tuh yang pemusik gitu, dan yang kerja bukan yang kerja, dua-dua, maksudnya they both build the same business gitu. Tapi mungkin dari ayahku, dari sisi yang gang apa namanya customer dan macam lebih. So dari kecil tuh aku udah melihat dua itu kan garment kan, terus batik apa, jadi suka, maksudnya hal-hal yang berbau ya dagang lah gitu. So, kecil karena udah ngeliat itu, so aku pikir kayaknya emang pengen dagang gitu di detail segala macam. And then kata suara putus-putus nggak? Agak sedikit. Oke. Agak sedikit. Di sini oke kah? Putus-putus suaranya ya. Nah, ini signalnya lumayan. ada ya. So Okay. akhirnya akhirnya ya karena punya dua sisi dari kedua orang tua, yang dari seniman dan juga wirausaha, jadinya aku pikir memang sedikit terpanggil. Dan ya gimana ya, kalau dibilang bisnis seperti kita handling kayak corporate gitu-gitu juga sebenarnya aku nggak terlalu ke situ, lebih simple bisnis aja, datang aja retail ya kecil-kecilan lah. So kalau dibilang jago banget juga enggak, tapi simple ways to explain, aku rasa semua orang kalau suka dagang pasti ngerti lah, sesimpel yang penting core-nya gitu, kita bisa posting, terus kita kebutuhan marketing segala macam, simple as that. Tapi kalau lebih complicated dan kayak perusahaan besar yang corporate detailnya lagi, mungkin aku juga nggak sejago juga. Oke. Tapi so far yang kalau kita tahu semuanya itu kan di fashion ya, Lun. Bisnisnya di fashion. Sekarang ada nama beauty di beauty. Tapi yang mungkin di belakang itu juga ada. Luna pernah coba bisnis yang lain di luar itu? Aku tuh pernah bersama teman-temanku ikut namanya Renlux. Itu penyewaan baju-baju rental, ya. baju. Memang dari awal pada saat aku bilang aku bantuin nggak operasional karena aku nggak mungkin day to day gitu, dan kita memang bisa dibilang gagal itu tidak ada day to day rutin karena semuanya tuh sibuk dengan semuanya tuh punya masing-masing. Iya, ide, punya capital, maksudnya punya duitnya gitu untuk bikin, tapi ngerunningnya ini yang kita kayak yang running ya, karena hal ini kan butuh orang benar-benar passionate dan dia untuk ngurus gak cuma staff tapi juga handling bagaimana ke klien dan ya banyak hal lah gitu. Akhirnya nggak terjadi, itu cuma setahun, tapi hubungan untuk kayak udah ya antara partners kita 5 orang cewek tuh yang kayak ini ngurusin siapa, gue nggak bisa yang kayak gitu-gitu, dan akhirnya itu gagal. Dan itu pun sebenarnya
bisnis yang sebenarnya bagus juga gitu, tapi memang orang operasional tuh penting banget. Emang aku juga tertarik untuk berdagang ibaratnya bisnis. Aku memang bukan orang operasional. I'm not an operational person gitu. Aku memang bukan orang Oke, operasional. Dibutuhkan mungkin kalau bukan bikin bisnis operasional. itu aku bukan. Aku nggak bisa karena day to day kan. Pada Hmm. aktivitasku yang my full job, my full apa namanya profesi memang masih sebenarnya kan di keartisan inilah as a ya influencer atau apa yang memang full time jobnya di situ. Jadi kalau misalkan kayak berbisnis memang sesuatu hal yang aku long run, tapi aku juga butuh saya bisa saya di bagian kreatif, terus di bagian hal ini untuk kekosongan yang saya nggak bisa uh, jalanin, which is operasional, jadi mungkin saya butuh partner. Jadi memang itu menjadi apa ya, a perfect combination bahwa kan kita bikin bisnis kita emang nggak bisa kerja sendiri karena memang nggak ada waktunya untuk bener day to day siap hari yang kayak ngurusin itu nggak. Jadi memang kebetulan dapat partnernya yang memang uh, yang udah operasional. Jadi aku bagian marketing, aku bagian produk gitu, bagian produk dan gitu. Nanti kita berbagi so yang jalan ya itu. Jadi dari retail yang baju sama tetap sama satu ada Mm-mm. tim-timnya. Jadi Oke, kita udah gitu. oke. Berarti learning lesson-nya adalah emang kita mesti tahu kapasitas kita masing-masing. Kalau kita eh, punya kekurangan dan itu harus dilengkapi sama partner kita gitu ya. Iya, betul betul. Amin harus Oke. menyadari juga sih gitu. Kalau saya memang nggak bisa kerja sendiri gitu, karena agak terlalu keteteran nantinya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton emang bisa kerja sendiri, eh, juga sangat-sangat bagus gitu. Oke. Tapi Tapi kita partner bertukar pikiran sendiri tuh kadang kayak bingung mau nanya siapa. siapa? Ada tapi Iya, ada. punya kan? Kenapa? Kenapa Punya Mbak? dong partner partner untuk tukar pikiran. Ada. Bentar. Ini suaranya Luna perlu berapa orang untuk punya partner bisa tukar pikiran? Perlu cuman satu tapi satu atau perlu atau banyak? dua, satu atau dua tapi efektif. Aku rasa oke sih gitu. Nah, mungkin di sini lebih bagus. Oke. Suaranya yang penting. Oke. Lebih bagus? Pertanyaannya, pertanyaannya. Orang berpikir bisnis kayak Luna karena you have a name itu pasti Hmm. semuanya jalan gitu, ya kan? Hmm. Tapi kan ternyata dia nggak tahu jatuh bangunnya, Lun. Ya. Luna ngalamin itu nggak sih? Iya dong. Ya kita kita mungkin orang berpikir oh pasti jalan. Mungkin di awal jalan karena orang ngelirik gitu. Kayak oh Hmm. lebih gampang mungkin to promote sesuatu dari apa yang saya udah raih, yaitu bagaimanapun juga popularitas itu mengiringi selama Pasti ini kan? pekerjaan saya gitu. Jadi of course nggak bohong dan nggak bisa munafik bahwa uh, popularitas itu memudahkan kita untuk meluncurkan sesuatu gitu. Let's say kita mau Hmm. mau ngasih tahu apa, I have this lebih pasti memudahkan. Itu keuntungannya pasti. Tapi kalau misalnya kita nggak dibarengi dengan kualitas barang ataupun produk yang bagus, itu akan tenggelam dengan sendirinya. Terus kedua juga kita butuh tim yang bagus. Ibaratnya tim yang bagus tuh bukan berarti harus punya banyak orang, tapi at least kita punya tim satu atau dua orang, tiga orang yang bisa jalan beriringan. Selain produk ya pasti marketingnya juga harus benar, komunikasi kepada si customer juga harus tetap jalan, gimana Hmm. tetap customer ingat dengan produk kita atau seperti apa segala macam. Nah setelah itu udah ada ya pasti kan kita butuh orang day to day yang operasional lagi, itu yang benar-benar memastikan the business running gitu. Nah itu Hmm. memang yang nggak gampang untuk mencari orang-orang tersebut gitu. Dan yang kemarin yang tadi aku cerita itu yang gagal memang nggak ada orang operasionalnya. Jadi awalnya
oke, karena orang tahu kita punya teman banyak dan support segala macam usahanya. Tapi yang follow up, yang ngurusin Urusan masalah day to day itu kan, perintilan day to day itu banyak banget gitu. banyak Jadi banget memang perintilannya. nggak sesimpel itu. Jadi ya memang operasional tuh ya memang harus yang paling dipikirin sih kalau di aku. Jadi memang kadang-kadang orang berpikir oh iya abis ngeluarin ini ya pasti rame terus, ya nggak juga sih. Kan kita harus bikin terus konten yang baru, kita harus mikirin pemasarannya bagaimana supaya tetap diingat sama orang, dan Mm-mm. bagaimana supaya apa ya, menjadi produk itu selalu top of the mind, quality control, terus juga masalah kita harus lihat persaingan, ada selalu yang baru di pasar, so bagaimana kita compete with them gitu. So those kind of details yang harus kita pikirin benar-benar supaya kita selalu ada di permainan lah, di game yang kita sedang apa ya, berebutan kue untuk supaya customer nggak beralih ke yang lain. Yang lain-lain. Iya, iya. Tapi di luar itu pelajaran berharga dalam hal Ya, bisnis. ya, Sekarang kalau di karir lain, misalnya di film atau di sebagai model waktu itu, ya. Luna dapat pelajaran berharga apa? Maksudnya, what have you learned from that? Kalau di karir lain sih banyak ya. Oh, apa ya, gini sih, lebih kayak kalau kehidupan itu Indian ya, kita belajar bahwa life is actually beautiful at the same time, it's actually confusing at the same time, membingungkan gitu kadang-kadang kita. Kok bisa ya hari ini pusing, besok seneng-seneng. Tapi in the end that's life ya. Dengan pekerjaan apapun ya. Intinya sih kalau me personally, I have to apa ya, bermanfaat sih buat orang lain. Mungkin saya nggak bisa bilang bermanfaat untuk satu Indonesia, tapi at least kalau ada orang yang bilang satu orang aja yang bilang ke saya, Mbak Luna terima kasih kamu sudah membuat saya lebih baik, itu udah me as a Udah as senang. a as a person, itu udah at least berguna daripada nggak ada Hmm. gunanya sama sekali gitu. Jadi karena banyak hal yang saya dapat di dunia ini, pekerjaan seperti sekarang terutama popularitas gitu, lebih gampang untuk bicara ke orang dan orang juga mendengarkan gitu. So it has to be impactful gitu. Kalau nggak ada impactnya dan hanya cuma sekedar hura-hura juga, aduh, what's the point of being here as a human sih. Jadi aku pikir ya memang yang awalnya masih muda tuh pikirannya kan pendek, yang penting kerja. Kalau sekarang tuh lebih baik itu bahagia, lebih baik bisa membahagiakan orang, keluarga. Eh, ya kalau cuma bisa membahagiakan 10-15 orang atau cuma satu orang itu at least itu pelajaran yang buat aku pegang sampai nanti sih. Oke. Tadi saya juga bilang kan, Luna tuh termasuk satu profil yang menurut saya punya ketahanan yang luar biasa. Kita semua pasti punya ups and down gitu. Luna pasti juga udah ngalamin yang namanya start from zero lagi gitu, dan Ya. dan itu pasti berat banget. Saya cuma pengen tahu deh, pada saat titik itu Ya. apa yang Luna pikirin dan gimana caranya buat bangkit lagi. Ini banyak banget nih pada Ya. saat ini nih, banyak banget orang yang akan mengalami masa zero lagi. Ya, Dan iya, iya. Luna pernah ada di masa itu, dan ketika mesti bangkit lagi itu tuh pasti nggak gampang kan. Nah itu tuh apa sih yang waktu itu Luna pikirin dan dilakuin gitu. Oke, of course takes time. Pasti kan butuh waktu Hmm. untuk benar-benar uh, mengikhlaskan dulu sih bahwa oke, ini gue gagal, ini gue dari zero lagi. Tapi setelah pikir-pikir, kata-kata yang paling klise juga yang sering kita dengar adalah dunia tuh berputar, roda berputar. Hmm. Tapi mau kita di bawah, mau kita di atas, kita akan ingat aja gitu. Oke, sekarang saya sedih, sekarang saya berada di titik paling jelek dalam hidup saya. Suatu saat saya akan ada di atas. Tapi kalau cuma berharap dan cuma di angan-angan, itu nggak akan kejadian, Mbak, gitu loh. Hmm. Hmm. I Bener have to do banget. something. Saya harus melakukan Hmm. sesuatu supaya saya mau tujuan saya di sana.
hari ini saya sedih, tapi besok saya mau seneng. Saya harus usaha juga dong. Saya nggak cuma bisa, oh Tuhan saya sedih, besok saya mau seneng. Nggak bisa gitu juga. Oh Tuhan saya hari ini miskin, saya besok mau kaya. Ya nggak bisa gitu juga sih. Pasti kan saya juga punya, setiap orang tuh punya tujuan gitu. Pada saat saya di bawah gitu kayak, oh Tuhan saya dihina-hina sama orang nih. Saya disakitin sama orang. Gimana ya caranya supaya mereka nggak menghina-hina saya lagi? Oh saya harus kerja keras ya. Kerja keras untuk membuktikan bahwa hinaan itu tidak pantas buat saya. Cibiran orang tidak pantas buat saya. Oh, saya berada di posisi sekarang ini saya tidak pantas. Kenapa? Semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang juga punya apa ya? Uh, ya kesempatan yang sama gitu. Tapi bagaimana kita meraihnya aja gitu. Oke, memang porsi orang tuh pasti beda-beda, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya cuma bilang gitu, oke, saya hari ini saya cuma punya 0. Saya mau kerja yang keras, gimana caranya usaha saya supaya saya bisa besok dapat 1. Langkah-langkahnya apa aja sih gitu. Oh ya, I have to work gitu. Pada saat ada kerjaan dapat ke saya, I have to convince them that I deserve this gitu. Saya harus meyakinkan orang bahwa saya berhak dan pantas ada di sini. Jadi selalu mencoba untuk memberikan apa ya, hasil yang terbaik gitu. Pada saat orang sudah mempercayakan kita, kalau kitanya whatever gitu, lama-lama orang juga kayak dia nggak serius nih gitu, udah dikasih kesempatan. Dan kesempatan itu bisa datang kapan saja dan jangan dilewatin. Jangan dilewatin, dan pada saat kita dikasih kesempatan itu prove it gitu loh. Buktiin bahwa benar-benar kita itu mau berjuang dan mau benar-benar meraih apa yang kita mau gitu. Pertama ya pasti punya harus goal yang kita pegang untuk diri kita sendiri gitu. Let's say dulu saya pertama kali saya mau misalkan terjun di dunia entertainment seperti sekarang, saya cuma pengen ini kok, cuma pengen punya uang sendiri supaya saya nggak nyusahin orang tua, supaya saya bisa beli baju atau beli sepatu tanpa saya harus ngerengek-ngerengek minta sama orang tua saya. Sesimpel itu ya tadinya. Sesimpel itu aja, dan saya berhasil dan akhirnya saya nggak pernah nyusahin orang tua saya lagi. Bahkan saya kadang-kadang mengajak orang tua saya berbelanja, mengajak jalan-jalan, mengajak ini dan traktir makan apa. Walaupun ibu saya kadang-kadang suka lupa gitu, suka kayak bayarin apaan sih kok saya dibayar-bayarin, it's time for me to pay for you gitu. Tapi dia kayak udah terbiasa bayarin kan, karena sesimpel itu aja gitu. Tapi akhirnya setelah udah bisa itu, goal saya yang lebih tinggi lagi, saya mau punya rumah di daerah ini, saya mau punya rumah yang ada kolam renangnya, saya mau punya. Untuk mencapai itu gimana ya? Karena targetnya semakin tinggi, ya kerja kerasnya juga semakin keras gitu. Nah sama hal juga kalau misalkan kita ada di posisi sekarang ini dengan kekacauan kita ini di masa pandemik ini, yang susah tuh dari atas sampai bawah susah. And betul banget. I mean, you work also in the media kan Mbak gitu. Pasti bener-bener kita butuh puter balik otak gimana supaya caranya kita semua survive. Dan orang tuh banyak berpikir gitu, kalau kita dirumahkan tuh artinya kita santai. Justru karena kita di rumah, ini 2 kali lebih kerja keras gak sih Mbak? Banget. Lebih restless. Aduh, Lun, bener banget. Ya, so karena kita tahu gitu, pada saat kita di bawah ini, kita mau mencapai titik di atas, we have to work harder gitu. And convince people juga kan bahwa, ya apalagi to convince misalkan pengiklan untuk tetap menaruh iklannya di majalah, seperti itu kan you have to work and then you have to prove them bahwa gue misalkan saya taruh nih Baria iklan di majalah, kan kita juga harus membuktikan bahwa itu bisa mencapai ekspektasi si siapapun klien itu gitu. Sama dengan halnya kita. Dan kita untuk mencapai apapun gitu kebahagiaan di dunia itu ya kita juga harus kerja keras. Iya. Ya. Saya juga suka sih jawaban Luna. Ini yang di Basar buat saya, ini teman-teman sih mesti baca. Itu positif banget. Your answers was fabulous. Tapi saya juga pengen tanya sih Lun, maksudnya kita tuh belajar banyak ya dari, ya tadi bilangnya bahwa dengan kita bekerja dari rumah tuh bukan berarti kita jadi jauh lebih santai, bahkan kita kali kerja kerasnya lebih gede gitu ya dengan challenge yang tambah banyak gitu. Ya.
Tapi Luna belajar apa sih Lun dari kita ini yang harus tambah kreatif gitu? Ide Ya. apa sih? Punya ide apa? Semangat apa? Maksudnya Luna jadi kepikir punya bisnis baru barangkali, atau malah sebaliknya, atau belajar dari apa dari peristiwa ini Lun? Sebenarnya kalau kepikiran bisnis baru sih baru-baru banget juga enggak. Tapi mungkin lebih kayak aku benar-benar menyadari bahwa pekerjaan kita ini itu tuh nggak jauh dari konten ya Mbak ya. Semua yang kita kerjakan ini tuh nggak jauh dari konten. Jadi mungkin lebih benar-benar tuh nggak bikin bukan bikin ya, lebih berpikir lebih keras lagi gimana ya bikin konten sesuatu yang menarik, sesuatu yang apa ya membuat kita bisa survive based on something yang nggak ibaratnya nggak physical sekarang ini kan semua tuh berada di rumah, semua tuh berada di tempatnya masing-masing, tapi gimana caranya supaya roda ekonomi ini bisa bergerak gitu kan. Itu tuh yang sebenarnya yang sampai sekarang ini ya masih susah Mbak gitu. Aku tuh yang tadinya nggak terlalu berpikir YouTube itu adalah my thing, akhirnya you know what, ini kan masalah media aja berbeda. Yang tadinya mungkin kita ke TV, kita main film, orang ke bioskop. Nah sekarang ya mungkin medianya adalah ya mungkin ke YouTube, Instagram, dan social media lainnya gitu. Jadi memang kita dituntut lebih kreatif aja, lebih apa ya, kolaborasinya juga lebih banyak lagi, banyak yang kolab-kolab gitu. Jadi aku pikir, okay, this is the memang eranya generasi Gen Z sih, bukan milenium lagi, bahwa memang konten adalah segala-galanya. Jadi itu yang aku pelajari dari sekarang gitu. Maksudnya, oh ternyata dengan keadaan seperti ini tuh tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa tetap melakukan sesuatu sih. Dan bagaimana kalau ini ternyata lebih lama lagi? Betul. Kan kita nggak tahu nih. This is uncertainty ini kan lumayan ini ya, Mbak, kayak bingung aja sampai kapan gitu. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin, bisa kok semuanya. We can do this gitu. Iya. Tapi di majalah ini Luna bilang kadang juga melelahkan gitu ya, dan you need time to break, to have a break gitu, dalam to be connected, bersosial media dan lain. Sekarang gimana nih statusnya lagi masih dormant atau menengah? Kemarin tuh sempet kayak I need a break from social media gitu pas baru-baru pandemi gitu, aku jarang ngepost apa, it feels so good gitu to just disconnect with the world gitu. Karena kan lagi bingung nih huru hara yang terjadi nih, pasti banyak yang kayak trying to kayak apa, berpikir lagi ini apa sih yang sedang terjadi, akhirnya mulai menerima. Pada saat mulai menerima, kita harus connect lagi to the world, which is sekarang dunia kita adalah semuanya ya ini di internet ini, social media kah, mau YouTube kah, mau apa, pokoknya jendela kita ini semuanya ya ini, entah Zoom lah, non physical ya, karena kita lagi social distancing gitu. So at that time kepikiran, okay, I need to connect again, to engage people juga. Engagement itu diperlukan untuk of course melangsung kehidupan kita semua supaya kita bisa beradaptasi dengan the new normal ini. Tapi memang pada saat kita put our energy dengan sesuatu yang baru dan ketidakpastian ini nih kan it suck our energy gitu. Energi kita tuh banyak banget keambil. Ya kayak tadi kita bilang bahwa kerja di rumah itu 2 kali lebih capek, lebih melelahkan, dan akhirnya pada saat udah mulai berdamai dengan keadaan ya udah menjadi suatu kebiasaan juga, dan ternyata oke juga kok, maksudnya nggak seseram yang kita bayangkan gitu.
Karena kita udah terbiasa, udah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Akhirnya kita udah bisa milih nih, oke, hari ini gue off dulu deh, gue perlu waktu buat diri gue dulu gitu. Aku kayak mungkin hari Minggu aku santai dulu. Tapi kadang-kadang hari Minggu dari Senin sampai Minggu juga kerja terus. Tapi aduh, hari Senin kayaknya I need a day off gitu. Dengan di rumah aja ini udah nggak ada hari, nggak ada waktu, nggak ada tanggal sih Mbak. Kayak udah hari itu sama semua gitu. Jadi harus kita yang set our pace gitu. Hari ini kayaknya walaupun itu hari Senin, walaupun itu hari Rebo, yang mungkin kalau orang kantoran kan Senin sampai Jumat kerja, tapi kalau dengan keadaan seperti ini, Senin sampai Minggu kadang-kadang kerja. Tapi kita juga harus punya apa ya, satu apa ya, ketetapan diri bahwa denger listen to your body juga gitu and your mind. Kalau nggak gila, karena kita di area yang sama dan sama dan sama tiap hari. Jadi we need to set our pace gitu. Pada saat kita bilang I think I need to ini ya, harus istirahat sedikit ya, dengerin aja dulu. Kadang-kadang nggak apa-apa kok egois untuk diri kita kok gitu. Dan to keep sane lah. Karena udah banyak orang bilang kayak, aduh udah mau gila nih. Gitu. Oke, saya sum up ya berarti. Saya tuh dari obrolan kita itu, saya punya empat kesimpulan gitu. Pertama, siapapun dia, seterkenal Luna Maya yang punya jutaan followers itu bisa gagal. Betul. Kedua adalah bahwa ketika kita gagal, kita mesti sadar bahwa kita harus menerima kenyataan ya. Pertama kita harus menerima diri kita dulu dan menerima kenyataan, nggak boleh halu. Ketiga adalah you need a break. Kamu kadang-kadang juga perlu untuk bisa bernafas, berdiam diri, introspeksi gitu ya. Dan keempat, kalau kata Luna kan, ketika kamu udah sampai di titik nadir, di titik nol, intinya kan membuktikan kerja, bangkit lagi, kerja lagi. Dan kita harus yakinin bahwa kita pantas berada di situ, gitu ya? Ya. Setuju. Lun, ya. Kalau misalnya Luna sekarang pengen dikenal, Lun, dari sekian profesi Luna pengen dikenal atau diidentikan sebagai apa? Bingung juga sih. Aduh. Orang mungkin ya, mudah-mudahan ini kan dikasih pertanyaan ya, mudah-mudahan jawaban saya bukan jawaban yang apa ya, membuat orang tuh kayak hah gitu, enggak. Tapi kan ini pertanyaan yang diberikan ke saya dan punya hak juga untuk menjawab. Kadang-kadang orang suka gini kayak hah gitu. Ya pengennya tuh ya bisa memberi manfaat atau impactful to other people's life gitu. Saya nggak harus muluk-muluk ngomongin Indonesia gitu. Mungkin satu atau dua orang yang lagi nonton sekarang atau yang lagi komen di sini, yang lagi berusaha menyapa kita, halo, hai, bisa apa ya? Bisa tergelitik gitu kayak, oh iya ya, wah dia aja begitu, berarti saya juga bisa gitu. Ibaratnya ya impactful gitu. Kalau misalkan ada yang bisa satu atau dua orang aja karena saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjadikan contoh kehidupan saya untuk hidup mereka lebih baik, itu aja saya udah senang sih. Ya, jadi saya pernah bilang juga gitu, kalau yang jelek-jelek, yang buruknya dari saya, dijadikan contoh nyata aja supaya jangan seperti saya. Tapi kalau ada yang baik-baik yang bisa membuat hidup mereka lebih baik dari hidup saya, please diambil, dan saya akan lebih dari senang untuk mendengar hal itu. So, sesimpel itu aja sih Mbak gitu. Supaya sama Tuhan pas diciptain kita nih manusia itu ada fungsinya juga gitu. Nggak cuma hahaha cita-cita oh mau kaya selesai, enggak lah. Tapi harus ada hal yang
yang bermanfaat ya. Kalau cuma bisa Bermanfaat 1-2 orang, more than enough for me. Nice. Ya, Lun, thank you so much for the positive vibes dan Thank kasih you. semangat buat teman-teman. Thank you buat taking your time. Buat teman-teman harus belajar juga. Teman-teman terima kasih udah bergabung obrolan saya dengan Luna Maya. Semoga menginspirasi, pastinya menginspirasi dan membawa semangat. Kita masih harus punya ketahanan. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita percaya kita pasti bisa. Lun, bisa. Thank you ya. Sebentar lagi, sabar. Semoga kita bisa ketemu lagi dan ini semoga bisa cepat selesai. Amin. Ya. Mbak, stay safe, stay healthy, sehat Sama-sama. selalu. Sehat selalu. Take care ya. Iya. Mbak, thank you. Bye. Semuanya Sampai jumpa terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Semangat.